Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembiring dengan NIM 2205531138. Saya dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Mesin di Universitas Udayana. Dosen pengampu saya Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang transformasi linear. Saya mengambil referensi dari linear algebra step by step by Kuldepsing. Ini masuk ke bagian 4.4 inversi transformasi linear. Untuk bagian yang pertama ada one to one transformasi atau satu ke satu transformasi. Transformasi linear T di mana setiap vektor dalam domain tiba di vektor yang berbeda dalam rentang di bawah T. Bisa kita lihat pada gambar di samping, setiap bagian-bagian yang pada V ini tepat berada pada satu di bagian-bagian di W. Untuk yang contoh kedua ini tidak tepat satu pada bagian di W-nya. Oke, baik. Lanjut kita masuk ke contoh soalnya. Biarkan R kuadrat ke R kuadrat menjadi transformasi yang mendefinisikan oleh T sama dengan T, XY sama dengan X kurang Y. Untuk yang pertama, untuk yang kedua ada X tambah Y. Tunjukkan bahwa transformasi ini adalah satu ke satu atau injektif. Kali ini kita menggunakan hasil dari 5.15 untuk T yang diberikan. Biarkan U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Menerapkan transformasi yang diberikan vektor U dan V. Kita mempunyai TU sama dengan T, AB sama dengan A dikurang B, A ditambah B, dan TV sama dengan T, C, D sama dengan C dikurang D, C ditambah D. Jika TU sama dengan TV, maka kita miliki A dikurang B, A ditambah B sama dengan C dikurang D, C ditambah D. Dan menyatakan interinya sesuai yang diberikan. A dikurang B sama dengan C dikurang D. Dan A ditambah B sama dengan C ditambah D. Menyiratkan A sama dengan C dan B sama dengan D. Jadi solusi dari persamaan simultan di atas adalah A sama dengan C dan B sama dengan D, yang menghasilkan U sama dengan AB sama dengan CD sama dengan V. Kita memiliki TU sama dengan TV. Menyiratkan U sama dengan V. Ini berarti bahwa setiap kedatangan yang sama TU sama dengan TV menyiratkan bahwa kita mulai dengan vektor yang sama, U sama dengan V. Jadi hasil dari transformasi di atas adalah one to one atau satu ke satu. Lanjut ke bagian kedua, ada properties of one to one transformation. Jika T linear, maka T0 sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, tunjukkan bahwa transformasi linear T diberikan pada contoh 5.22 adalah 1 ke 1 dengan menggunakan proporsi 5.16. Untuk solusinya, apa yang perlu kita tunjukkan? Kita perlu membuktikan bahwa kernel T dari contoh 5.22 adalah vektor 0. Bagaimana caranya? Kita menerapkan transformasi yang diberikan dan menyamakan dengan 0 dan menghasilkan T XY sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y sama dengan 0. Menyiratkan X dikurang Y sama dengan 0, X ditambah Y sama dengan 0. Menghasilkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi inti dari T adalah 0, 0 dipangkatkan T sama dengan 0. Oleh karena itu, kernel T sama dengan 0. Yang berarti bahwa T adalah 1 ke 1 atau one to one. Lanjut ke bagian ketiga, ada untuk injektif linear transformasi. Untuk ini adalah ilustrasi dari transformasi Onto. Untuk yang pertama ini adalah ilustrasi dari Onto. Untuk yang gambar kedua ini
Ini tidak termasuk ke transformasi onto. Masuk ke contoh soalnya. Tunjukkan bahwa transformasi linear T sama dengan R kuadrat ke R kuadrat. Yang diberikan TV sama dengan AV, di mana A sama dengan 1, 0, 0, 1. Adalah transformasi onto. Oke, untuk solusinya, bagaimana kita menunjukkan transformasi yang diberikan adalah onto. Tunjukkan bahwa jangkauan dari T sama dengan R kuadrat. Biarkan V sama dengan X, Y, lalu menerapkan transformasi yang diberikan ke vektor ini, dan menghasilkan T, X, Y sama dengan 1, 0, 0, 1 dikalikan X dan Y sama dengan X, Y. Berapa kisaran untuk T? Sejak T, X, Y sama dengan X, Y, kita memiliki range T sama dengan R kuadrat. Yang diberikan bahwa range dari T mengisi seluruh ruang vektor kedatangan R kuadrat. Karena transformasi yang diberikan T adalah onto. Oke, baik. Kita masuk ke bagian keempat. Ada properties of onto linear transformation. Biarkan T sama dengan V ke W menjadi transformasi linear. Maka T onto rank T sama dengan dim determinan T. Jika T sama dengan V ke W adalah transformasi linear dari dim V sama dengan dim W, maka T adalah transformasi 1 ke 1, di mana jika dan hanya jika T adalah onto. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, jika V sama dengan W memiliki ukuran yang sama, maka kita memiliki keduanya 1 ke 1 dan ke atas, atau tidak keduanya. Kita lihat ini pada lingkaran V dan tepat pasangan di W tepat 1 dan tidak melebihi. Oke, baik. Kita masuk ke contoh. Biarkan T sama dengan R kuadrat ke R kuadrat menjadi transformasi linear. Yang diberikan ada T X, Y sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y. Tunjukkan bahwa T adalah onto dan 1 ke 1. Itu solusinya. Berapakah ukuran dari R kuadrat? Ruang vektor awal dari kedatangan kita memiliki dimensi yang sama, yaitu dim R kuadrat sama dengan dim R kuadrat sama dengan 2. Kita dapat menggunakan proporsi pada 5 titik. Pada contoh 5.22 di atas untuk menunjukkan bahwa kernel dari T adalah vektor 0, di mana kernel T sama dengan 0. Kita memiliki T X Y sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y sama dengan 0 dan 0. Memecahkan persamaan simultan berikut ini. Ada X dikurang Y sama dengan 0, X ditambah Y sama dengan 0. Memberi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Menyiratkan kertan T sama dengan 0. Sejak kertan T sama dengan 0 yang diberikan pada 5.22 di atas tadi, transformasi yang diberikan adalah 1 ke 1 dan orto. Lanjut ke bagian kelima, ada inverse linear transformasi. T menunjukkan inverse T. Ingat T tidak sama dengan 1 per T. Oke, kita lihat pada gambar di berikut ini. Kita biarkan T sama dengan V ke W menjadi transformasi linear bijektif. Transformasi inverse T minus 1 sama dengan W dikurang W ke V. Didefinisikan sebagai V sama dengan T pangkat minus 1 dikalikan W jika dan hanya jika T dikali V sama dengan W. Baik, masuk ke contoh soalnya. Biarkan T sama dengan R kuadrat ke R kuadrat menjadi transformasi linear yang diberikan oleh T X Y sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y. Temukan inverse transformasi T pangkat minus 1. Untuk solusinya, kita hanya dapat
menemukan T pangkat minus 1 jika T adalah 1 ke 1 dan onto. Bagaimana kita menunjukkannya? Kita telah menetapkan T yang diberikan adalah 1 ke 1 dan onto dalam contoh 5.26. Karena kita memiliki transformasi T yang sama, bagaimana kita menentukan T pangkat minus 1? Misalkan titik kedatangan kita adalah A sama dengan X dikurang Y, dan B sama dengan X ditambah Y. Kemudian menyatakan titik awal kita X dan Y dalam hal A dan B. Karena kita memiliki situasi yang ditunjukkan pada gambar 8.2 ini, ada inverse dari XY. Pada inverse kita dapatkan X dikurang Y sama X ditambah Y sama dengan A dan B. Menambahkan persamaan ini, X dikurang Y sama dengan A, X ditambah Y sama dengan B. Dapat kita tambahkan menjadi 2X ditambah 0 sama dengan A ditambah B, yang menghasilkan X sama dengan A ditambah B per 2 sama dengan 1/2 dikali A ditambah B. Kita dapat mengurangkan persamaan ini dengan cara X dikurang Y sama dengan A dikurang X ditambah Y sama dengan B. Kita mendapatkan hasil 0 dikurang 2Y sama dengan A. Jadi B menghasilkan Y sama dengan B dikurang A per 2 sama dengan 1/2 dikali A dikurang B. Jadi inverse transformasi T pangkat minus 1 sama dengan R kuadrat ke R kuadrat yang diberikan adalah T pangkat minus 1 AB sama dengan XY sama dengan setengah AB ditambah A ditambah B dan setengah A dikurang B menjadi setengah A ditambah B, B dikurang A. Oleh karena itu, kita memiliki inverse dari T adalah AB sama dengan setengah A ditambah B, B dikurang A. Baik, kita masuk ke bagian ke-6, ada imorfis. Jika transformasi linear T sama dengan V ke W, dapat dibalik, maka dapat dikatakan bahwa ruang vektor V dan W adalah isomorfik. Untuk contoh soalnya, tunjukkan ruang vektor Pn dan R pangkat N ditambah 1 adalah isomorfik. Untuk solusinya, ingat P adalah ruang vektor polinomial berderajat N atau kurang dari R pangkat N ditambah 1 adalah ruang Euclidean N ditambah 1. Kita perlu membuat transformasi linear antara P dan R dipangkatkan N ditambah 1. Kita dapat menulis setiap polinomial P di Pn sebagai P sama dengan Px sama dengan C0 ditambah C1x ditambah C2 X pangkat 2 sampai Cn X pangkat N. Himpunan vektor basis standar sumbu pada P adalah 1, X pangkat 2 sampai X pangkat N. Kita dapat menggambar vektor P ini dengan menuliskan dalam koordinat C0, C1, C2 sampai Cn. Koordinat ini juga sesuai dengan ruang Euclidean R dipangkatkan N ditambah 1. Oleh karena itu, kita dapat menulis transformasi linear T ke P, T sama dengan Pn sampai R dipangkat N ditambah 1 yang diberikan oleh T kali C0 ditambah C1x ditambah C2 pangkat 2 ditambah Cn pangkat N sama dengan C0, C1 sampai Cn. Verifikasi bahwa transformasi ini memang linear. Untuk menunjukkan P sama dengan isomor P adalah kita membutuhkan T yang dibaliknya. Oke, lanjut ke bagian
5.5 ada the matrix of linear transformation. Untuk bagian pertama ada the standard matrix of a linear transformation atau disebut juga dengan mapping. Kita dapat mendeskripsikan transformasi linear T sama dengan R pangkat N ke R pangkat M dengan matriks. Langsung ke contoh soal. Biarkan T sama dengan R pangkat 2 ke R pangkat 2 adalah linear operasi linear. Kita lihat T sama T, X, Y sama dengan 2X dikurang Y, X ditambah 3Y. Ditulis transformasi TU sama dengan AU, di mana U sama dengan X, Y dipangkatkan T. Untuk solusinya, tulis 2X dikurang Y, X ditambah 3Y. Di garis AU, di mana U sama dengan XY adalah dan diberikan 2X dikurang Y dan X ditambah 3Y sama dengan 2 minus 1, 1, 3 dikalikan XY sama dengan AU, di mana A sama dengan 2 minus 1, 1, 3. Menuliskan TU sama dengan AU sejak T sama dengan R kuadrat menjadi R kuadrat. Jadi matriks A adalah ukuran 2 oleh 2. Oke, lanjut ke bagian kedua dari 5.5. Transformasi linear for non-standard basis. Indeks Miller adalah koordinat yang digunakan untuk menentukan arah dan bidang dalam kristal atau gizi. Untuk contoh soal, kita lihat ditulis vektor U sama dengan 39 dari R2, di mana basis dari vektor B adalah B1 sama dengan 11, B2 sama dengan 14. Ini berarti UB ini berarti UB. Kita temukan UB. Misalkan K dan C adalah skalar, maka kita tuliskan kombinasi linearnya. Ada K 11 ditambah C 14 sama dengan 39. Membacakan persamaan simultan K ditambah C sama dengan 3, K ditambah 4C sama dengan 9. Memberikan K sama dengan 1 dan C sama dengan 2. Kita memiliki U sama dengan 39 sama dengan 1B1 ditambah 2B2 sama dengan 1, 11 ditambah 2, 14. Atau koordinat terhadap basis B adalah 39B sama dengan 1, 2. Koordinat vektor dari 39 adalah 1, 2. Sehubung dengan basis B sama dengan B1 sama dengan B11, B2 sama dengan 14. Bisa kita lihat pada gambar 5.30 ini ada pada garis yang menuju ke atas ini adalah sumbu baru yang menuju ke arah B2. Untuk garis yang ke samping ini adalah sumbu baru ke arah B1. Oke, lanjut ke bagian ketiga, ada matrix of derivative. Langsung ke contoh soal. Biarkan transformasi linear T sama dengan P kuadrat sampai ke P1 definisikan oleh T dikali P sama dengan P aksen, di mana P aksen adalah turunan dari P. Tentukan matriks A yang mewakili transformasi yang diberikan sehubung dengan basis terurut. B sama dengan 1, X, X2 dan C sama dengan 1, X. Untuk P2 dan P1 masing-masing. Temukan T sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1 dengan menggunakan matriks A ini. Untuk solusinya, pertama, kita melihat perilaku T terhadap vektor basis sumbu. Menerapkan transformasi linear yang diberikan ke vektor ke dalam sumbu. Ke dalam sumbu B, yaitu B sama dengan 1 X kuadrat. Kita miliki
untuk T dikali 1 sama dengan T aksen sama dengan 0. Ini dapat kita bedakan. T yang kedua, Tx sama dengan X aksen sama dengan 1. Ini dapat dibedakan. Yang ketiga ada Tx kuadrat sama dengan X kuadrat aksen sama dengan 2X. Ini dapat dibedakan. Oke, lanjut lagi. Kita menulis masing-masing sebagai koordinat basis sumbu C sama dengan 1, X. T1 sama dengan 0 sama dengan A dikali 1 ditambah BX menghasilkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Tx sama dengan 1 sama dengan C1 ditambah Dx. Diberikan C sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Untuk Tx kuadrat sama dengan 2X sama dengan C1 ditambah Fx diberikan dan menghasilkan C sama dengan 0 dan E sama dengan 0 dan F sama dengan 2. Matriks A kita matriks A kita sama dengan A sama dengan T1C, Txc, T2x kuadrat C sama dengan ACE, BDE, BDF sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 2. Lanjut ke bagian ke-6. Ada composition of inverse linear transformation. 6.1 composite of linear transformation atau disebut juga dengan mappings. Pada gambar ini menunjukkan transformasi T U ke V yang membawa vektor U ke TU dan kemudian transformasi linear S SV ke W membawakan TU ke STU. Untuk soal, biarkan T R kuadrat ke R kuadrat adalah dan S R kuadrat ke R kuadrat menjadi operasi linear yang diberikan oleh T XY sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y, dan S XY sama dengan 2X ditambah 3Y, X dikurang 5Y. Tentukanlah S gabung 0, 23 dan T digabung 0, 23. Untuk solusinya dapat kita lihat pada ini kita dapatkan hasil air 26, 0. Ada matrix of complete linear transformation. Huruf B tebal pada gambar di bawah ini adalah matriks dengan huruf dan huruf B miring adalah basis. Kita dapat menghapus semua subskrip jika kita menggunakan basis standar dan proporsinya adalah STU sama dengan BAU. Ini berarti perkalian matriks BA mempresentasikan transformasi komposit S gabung T. Soal, biarkan T R kuadrat ke R kuadrat dan S R kuadrat ke R kuadrat menjadi linear. Untuk T sama dengan XY sama dengan X kurang Y, X ditambah Y, dan S XY sama dengan 2X ditambah 3Y, X dikurang 5Y. Tentukan matriks standar untuk komposisi S gabung 0 dan T gabung 0. Kita mendapatkan solusi A sama dengan 1 minus 1, 1, 1. Karena T sama dengan XY sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y. Untuk B sama dengan 2, 1, 3 minus 5. Karena X sama dengan XY sama dengan 2X ditambah 3Y, X ditambah 5Y. Untuk STU sama dengan BAU. Nah, kita dapat 2, 3, 1 minus 5. Dikali 1 minus 1, 1, 1. Dikalikan U. Dan mendapatkan hasil 5, 1, minus 4, dan 6. Ada invertible linear transformasi. Gambar di atas menunjukkan transformasi linear TV ke W dari W ke
dari V ke W yang membawa U ke TU. Transformasi inverse dilambangkan dengan T pangkat minus 1 dari W ke V, membawa TU kembali ke U. Soal, biarkan T sampai T dari R kuadrat menuju R kuadrat adalah linear transformasi yang diberikan oleh T. Ada XY sama dengan X dikurang Y, X ditambah Y. Untuk yang bagian pertama, tentukan matriks untuk operator linear T pangkat minus 1 sama dari R kuadrat menuju R kuadrat. Untuk yang kedua, tunjukkan bahwa identitas 1 merepresentasikan fungsi komposit ke T gabung T0, T pangkat minus 1. Untuk solusinya, ada T1 sama dengan 1,5 dari X ditambah Y, X dikurang minus Y. Dan kita mendapatkan hasil dari setengah dari 1,11 minus 1, 1 minus 1 sama dengan setengah 20, 02 sama dengan 10, 01 sama dengan 1. Oke, masuk ke bagian 4, the operation of invertible linear operator. Biarkan T dari V ke V menjadi operator linear invertible dari ruang finite di ruang defensif V, maka S0 dibalik dan S gabung pangkat di inverse kan T inverse T dan inverse S inverse. Ingat, inverse membatalkan operasi terakhir terlebih dahulu. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.